Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah berkami pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam satu kegiatan berbagi praktek baik terkait dengan hal-hal yang mungkin kita bisa pahami bersama, sharing bersama, terutama mengenai budaya positif. Sebelumnya yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Muhammad Bapak Adnan Sukari Wahyudi SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Muhammad, dan juga rekan sejawat saya Ibu Emunah selaku calon guru penggerak angkatan 11. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpah rahmatnya kita bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, bisa belajar bersama, sharing bersama dalam satu kegiatan untuk kebaikan, dan mudah-mudahan nantinya setelah ini kita mempunyai persepsi yang sama, pemahaman yang sama mengenai budaya pesisir. Baik Bapak Ibu, mengingat juga waktu, sebelumnya kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir dalam berbagi praktek baik dari yang pengalaman-pengalaman yang sudah diterapkan, atau mungkin ya sedikit ya, sebenarnya ini juga belum termasuk dalam keberhasilan, tapi mungkin bisa memberikan sharing dan pemahaman yang sama untuk nanti kita sama-sama mencoba untuk menerapkan di sekolah kita. Baik, dengan tidak waktu, kami mohon kepada Bapak untuk berkenan memberikan sedikit sambutan arahan untuk kita berkaitan dengan kegiatan pada siang hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada organisasi SPD selaku organisasi penggerak. Yang saya hormati calon guru daerah Ibu Emunah SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru yang mengikuti kegiatan berbagi praktek baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala bahwa kesempatan yang berbahagia ini, bersyukur kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka berbagi praktek baik, sehingga kita akan menambah wawasan dan persepsi yang sama tentang apa itu budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa selama ini mungkin ada berbeda persepsi apa itu budaya positif, karena pada prakteknya mungkin Bapak Ibu guru sebagian besar itu belum memahami persepsi yang sama tentang budaya positif, karena seolah-olah itu berpihak kepada siswa. Karena kita seolah-olah tidak bisa maksimal dalam menyampaikan proses pembelajaran. Karena selama ini kita selalu ada hukuman, ada poin untuk siswa. Ya. Sedangkan di dalam budaya positif itu tidak ada hukuman, tapi kita akan terus-menerus yaitu membimbing, mendidik dari suatu perubahan tadi yang tidak baik menjadi baik. Nah, ini dengan berbagai cara nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu SPD. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita mendapatkan persepsi yang sama dalam rangka meningkatkan potensi siswa tentunya untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Mungkin itu barangkali sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah berkenan untuk memberikan sambutan dan juga sekaligus arahan untuk kita semuanya dalam rangka untuk berbagi, dan juga tentunya ini menjadikan sebuah pengalaman buat kita semuanya agar nantinya kita juga bisa memiliki pemahaman yang sama, persepsi yang sama mengenai budaya positif.
Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi saja, dimana nanti untuk materi awal saya sebagai pengantar mengenai budaya positif itu sendiri nanti dilanjutkan oleh Bu Maimunah, dimana Bu Maimunah nanti mungkin akan sedikit sharing pengalamannya ketika melakukan restitusi atau menghadapi siswa yang sedang bermasalah, bagaimana caranya, penanganannya sesuai dengan apa yang harus kita lakukan dan peran kita selaku guru. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak atas arahannya. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar belum lama atau mungkin sudah sering mendengar mengenai budaya positif. Apakah itu budaya positif? Bagaimana penerapannya di sekolah dan implementasinya? Kemudian juga bagaimana kita menerapkan budaya positif yang sebaik mungkin dan sesuai dengan peran kita dan nilai-nilai yang harus kita perankan selaku guru. Apa itu budaya positif dan konsep apa saja yang harus kita pahami mengenai budaya positif? Ya, kita pahami terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian mengenai budaya positif. Budaya positif itu apa? Kita perlu ada pemahaman mengenai konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Jadi ada beberapa konsep yang harus kita pahami terkait dengan budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama dulu ya, paradigma. Bapak Ibu perlu kita pahami bersama bahwa sejatinya seorang guru itu seperti petani. Seperti petani di mana di sini kita tugasnya adalah menuntun anak-anak didik kita. Kita menuntun bakat-bakat yang sudah ada, yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan terhadap diri anak. Dari setiap anak memiliki bakatnya masing-masing. Maka kalau di dalam konsep ini kita harus memahami bersama konsep daripada menuntun itu sendiri. Bahwa anak itu terlahir sebagaimana yang dimiliki kodratnya sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Kodrat alamnya ya bakat apa yang dimiliki anak? Apakah di bidang seni, di bidang matematika, atau mungkin punya bakat-bakat yang lain? Itu sejatinya sudah dimiliki sejak lahir. Tinggal bagaimana kemudian tugas kita Bapak Ibu untuk menggali bakat-bakat terpendam yang dimiliki oleh anak. Jadi kalau ada istilah anak itu seperti kertas putih, sejatinya tidak putih seputih-putihnya, tetapi sejatinya di dalam kertas itu sudah ada tulisan-tulisan kebaikan. Tinggal bagaimana kita selaku guru itu kemudian menebalkan tulisan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri anak. Karakter yang tidak baik kita tutup dengan yang baik. Bakat yang terpendam di anak kita gali. Jadi ibarat petani, kita itu adalah punya bibit jagung, berusaha untuk bagaimana nantinya di satu buah jagung menghasilkan jagung yang berkualitas, bukan menghasilkan cabai atau palawija yang lain. Itu artinya kita memaksakan. Ini paradigma pemahaman mengenai konsep yang harus kita ketahui bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini mengajarkan kepada kita tentang pembelajaran yang dilakukan dengan prinsip diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Bahwa anak itu gaya belajarnya salah satunya mungkin dengan cara banyak bergerak. Contoh misalnya 12 IPS 2. Itu saya perhatikan karena saya juga baru ngajar sekarang. Itu saya mencoba untuk mempelajari karakternya. Semakin dikasih nggak bisa anak itu. Maka caranya harus dilakukan dan kemudian kemarin saya coba lagi dengan cara apa? Bermain, bernyanyi. Itu mereka lebih antusias dengan tidur. Itu ya, itu yang saya lihat. Jadi tekniknya akan berbeda, metodenya akan berbeda dengan yang diterapkan di kelas lain. Saya menerapkan di IPS 1 nggak bisa. Anak IPS 1 itu cenderungnya mungkin agak sedikit kalem gitu ya. Cenderungnya mungkin sedikit menjadi audio dengar. Nah, sedangkan IPS 2 itu mungkin cenderungnya kinesthetik. Kalau kita banyak ngomong dia akan tidur, apalagi cuma menjelaskan pakai PPT. Maka ini salah satunya diferensiasi. Ini harus kita bisa membaca karakter anak itu sendiri. Dan memang anak itu di usia SMA itu ada cenderungnya kita itu harus sebagai teman. Ya, mencoba untuk mempelajari, memahami dari hati ke hati.
Tuh, maka di sini proses pembelajaran yang harus kita pahami adalah diferensiasi gaya belajar anak IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 berbeda. Gaya belajar IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4 berbeda. Itu saya perhatikan dari sekarang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, para peserta didik ini maka akan disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Ya, kebutuhan belajarnya banyak bergerak ya, maka mau tidak mau ya kita harus banyak mencoba untuk maunya anak seperti apa. Ya, nah banyak mungkin lebih banyak berpraktek atau mungkin kalau yang audio ya berarti kita lebih banyak ke diskusi atau menjelaskan ceramah gitu ya Bapak Ibu. Nah tujuannya nanti harapannya dengan kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini kita bisa kemudian menerapkan dan berharap nantinya anak-anak ini bisa mempunyai karakter yang seperti profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Kita pahami terlebih dahulu. Ini juga pengalaman saya Bapak Ibu. Saya juga baru tahu ternyata yang namanya disiplin itu artinya belajar. Kalau anak melakukan kesalahan jangan dihukum karena dia baru proses belajar. Gitu ya. Jadi disiplin berarti ada kata belajar. Disiplin mengacu pada diri untuk bertanggung jawab. Nanti akan ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apakah sama dengan peraturan? Tentu akan sedikit berbeda. Keyakinan kelas itu nanti akan menumbuhkan kesadaran. Ini yang akan kita bahas. Nah, disiplin positif itu artinya adalah bagaimana membiasakan anak terbiasa melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Contoh ya nanti berkaitan dengan keyakinan kelas yang kita terapkan berupa kesepakatan kelas. Hadir tepat waktu itu adalah kesepakatan yang menumbuhkan kesadaran pada anak berkaitan dengan keyakinannya bahwa saya harus hadir tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar. Ini adalah kesepakatan antara kita dengan peserta didik. Ya, jadi seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nanti kita akan mengetahui posisi kita itu sebagai penghukum atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ya, kalau misalnya penghukum ada anak melakukan pelanggaran, maka kita ada kecenderungan lebih hukum, memberikan hukuman kepada anak penghukum. Ya, kemudian muncul rasa bersalah anak itu, kesadaran munculnya itu berbeda ketika kita kemudian membentak. Tetapi keyakinan yang kita harapkan adalah bagaimana mungkin anak itu menyadari bahwa dia melakukan kesalahan tanpa kemudian perlu ada hukuman. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Oleh karena itu, kondisi-kondisi pembiasaan yang sifatnya positif itu terus harus kita biasakan agar nantinya menjadikan sebuah kebiasaan yang kita sebut dengan disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menartikan makna disiplin positif itu sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yakni nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Pengen dihargai, pengen dapatkan kasih sayang. Kalau misalnya ada anak ya yang suka terlambat, apa masalahnya? Ada anak yang suka ngambil makanan temannya, itu apa masalahnya? Apakah mungkin dia perlu kasih sayang, butuh kasih sayang? Nah, itu yang nanti akan kita ketahui bersama. Nah, sebagai pendidik tentu saja kita semua berharap agar mampu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan juga mempunyai motivasi intrinsik dalam perilaku yang lebih baik. Ya, memang ini untuk menumbuhkan kesadaran itu memang agak butuh kerja keras ya Bapak Ibu, dan tentunya kita harus samakan persepsi dulu di antara kita selaku guru. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali. Saya ambil 3 saja. Dalam setiap instansi itu pasti memiliki nilai-nilai kebajikan. SMA 1 memiliki nilai-nilai kebajikan yang ingin diterapkan pada anak didiknya. Nah, kemudian SMA 2 juga pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ingin diterapkan pada anak didiknya. Nah, saya coba kemudian ini ambil 3 contoh saja nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, kemudian ada instansi lain yang mempunyai kebijakan nilai-nilai yang harus diterapkan di instansinya atau di lembaganya seperti toleransi, rasa hormat,
beraktivitas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada juga yang mempunyai keinginan nilai-nilai kebajikan seperti keterampilan hidup atau skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dalam dirinya. Iya. Jadi kalau kita sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini tergantung kepada bagaimana nantinya kita bisa menciptakan anak-anak yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Saya sampaikan bahwa tadi saya mengatakan bahwa kenapa anak terlambat, kenapa anak itu malas, kenapa anak itu kemudian saya sering ambil makanan kawannya. Ini karena mungkin ada yang melatar belakangi bahwa dalam diri setiap kita itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Misalnya adalah bertahan hidup, pengen makan, bisa jadi, dan bisa jadi di rumahnya tidak disediakan oleh orang tuanya, gitu kan? Jadi sejatinya dia itu pengen bertahan hidup karena nggak bawa bekal, nanti punya kawannya, atau kalau nggak mau di kantin, gitu ya. Nah sejatinya itu mungkin bisa jadi di rumah karena orang tuanya sibuk, tidak menyiapkan makanan, pada akhirnya itu ibasnya di sekolah, gitu ya. Nah, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Rasa ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita, ini apalagi ya anak-anak di usia yang remaja itu karakternya berbeda, sangat berbeda. Beda dengan misalnya yang masih TK, SD, SMP. Kalau TK biasanya itu apa kata bunda, gitu ya. Kalau SD biasanya apa kata guru, Pak Guru. Kalau misalnya ada PR matematika yang padahal gurunya yang salah, orang tuanya benarkan, enggak betul, yang betul itu kata guru seperti ini, Mam. Ya, nah itu psikologi perkembangan anak. Jadi itu kalau anak SD seperti itu, anak SMP lebih kepada identitas, anak SMA lebih kepada apa kata teman, gitu ya. Kalau teman-temannya, coba Bapak Ibu perhatikan ya, kalau teman-temannya itu gayanya seperti itu pasti ikut, ya benar nggak? Iya. Jadi misalnya nih, ya satu contoh, misalnya di kelas kita, ya, di kelas kita, tentu sudah melakukan hal yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Tetapi karena kawan-kawannya itu cenderungnya dalam satu kelas itu memang lingkungan ekosistem kelasnya yang malas-malasan, ya udah seperti itu, gayanya juga ikut-ikut. Dia tidak punya pendirian apa kata teman, gitu ya. Dikasih tahu juga kadang-kadang juga mungkin agak sedikit membantah karena kadang-kadang karakter dari teman mempengaruhi si anak. Nah maka pendekatannya untuk anak SMA itu bagaimana kemudian kita bisa menjadi seorang teman dan kita berbicara dari hati ke hati. Tuh. Nah bisa jadi dari situ kita bisa tahu sebenarnya kebutuhan kamu itu apa, kebutuhan dasar yang harus dia dapatkan itu apa yang kurang, apakah kasih sayang di rumah yang mungkin orang tuanya terlalu garang, gitu kan? Atau justru yang lainnya. Kemudian penguasaan, bagaimana harga diri. Anak sekarang juga cenderung pengennya itu dimengerti, pengen diakui, harga dirinya itu luar biasa. Saya tidak akan pergi ke sekolah kalau tidak diberikan iPad. Saya tidak akan pergi ke sekolah kalau tidak diberikan motor. Ini harga diri. Kenapa harus seperti itu? Ya daya. Kawan-kawan saya seperti itu. Kawan-kawan saya ini motornya bagus-bagus. Belum lama juga saya pernah dengar salah satu cerita gitu kan, mau mungkin PKL, motornya jelek dibandingkan yang lain, malu gitu kan. Padahal mungkin kita perlu menumbuhkan kesadaran apa yang dibutuhkan, apakah gaya atau memang sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau misalnya motornya masih bisa digunakan untuk memperlancar dia dalam melakukan PKL, dia nggak perlu gaya yang bagus sejatinya. Tapi kadang-kadang kita terbawa arus gaya, pengen diakui, harga dirinya itu pengen dilihat, diakui, keinginan untuk dianggap, ya, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, sama anak-anak ini juga pengennya diberikan keleluasaan, kebebasan, tapi juga pengen dikontrol. Jadi dari psikologi perkembangan pemikirannya, dia itu pengen bebas, tapi juga pengen diperhatikan. Kalau anak SMA seperti itu ya. Nah,
mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan. Anak-anak zaman sekarang itu main game. Saya kemarin melakukan IPS 2 kebetulan ya, kebetulan juga IPS 2 karena tidur semua ya. Jadi saya coba salah satu saya diskusi, kemudian ternyata apa? Mereka itu kalau malam main game. Jadi mereka butuh kesenangan, hiburan. Kalau ada kepuasan ya sudah, tetapi mereka tidak memahami bagaimana kemudian dampaknya kalau di kelas dan ngantuk gitu. Nah, kita coba diskusi, kita coba untuk kemudian memberikan kesadaran pada anak ya, tanpa menyalahkan. Kita bisa bicara bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, tidak luput dari saya sendiri selaku guru, saya juga pernah, bahkan mungkin sering melakukan kesalahan, demikian juga dengan kamu. Tapi ketika kamu melakukan misalnya melanggar aturan kesepakatan kelas, berarti tidur di kelas, itu kira-kira melanggar kesepakatan kelas tidak? Ya, ini akan tumbuh kesadaran, tidak akan diulangi lagi. Menurut kamu solusinya seperti apa? Pasti dia akan muncul, tidak akan diulangi lagi. Seperti itu. Pasti jawabannya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini intinya tanpa kemudian kita mendoktrin si anak akan bahwa dia itu melakukan kesalahan, tapi kita mencoba untuk menyadarkan tumbuh kembangnya kesadaran diri dari anak itu sendiri tanpa kita paksakan ya. Nah kita mencoba untuk memahami itu tanpa kemudian menyalahkan bahwa dia itu salah. Nah nanti mungkin oleh Bu Merina tadi dijelaskan mengenai segitiga restitusi, bagaimana cara menangani anak gitu ya, menggunakan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, yang kita akan harapkan nanti, terutama di praktek segitiga restitusi, itu adalah kesadaran anak. Nah ini ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang dimiliki oleh anak. Motivasi yang harapannya nanti membuat kesadaran dan anak itu terbiasa melakukan disiplin positif. Kita juga membiasakan untuk kemudian adanya budaya positif. Nah, motivasi yang sifatnya ekstrinsik itu adalah bagaimana anak ini ingin mendapatkan kenyamanan tanpa adanya kemudian hukuman. Ada kecenderungan ya. Kalau misalnya ya anak terlambat, kemudian kita kasih semacam doktrin gitu Pak. Anak itu kemudian muncul kesadarannya di sini. Ketika saya terlambat bukan karena faktor dia sadar nggak boleh terlambat, tetapi karena takut dihukum. Nah, jadi padahal tujuan kita dengan adanya budaya positif ini memberikan kesadaran bagi anak bahwa kalau dia terlambat dia akan banyak tertinggal materi, dia akan rugi. Nah, bukan karena faktor takut dihukum, contoh atau contoh yang lain. Kenapa kita menggunakan helm ketika bawa motor? Takut karena ada polisi atau memang karena faktor keselamatan? Nah, yang benar harusnya keyakinan dalam diri itu adalah punya kesadaran bahwa kita ini selamat, bukan karena kita ini takut nanti ditangkap polisi. Nah, ini yang harus kita bedakan Bapak Ibu. Jadi nanti kita ini posisinya ada di mana? Apakah sebagai penghukum atau sebagai manajer atau justru sebagai pemantau atau hanya sebagai pembuat orang yang merasa bersalah? Itu ada, ya kan? Kita kan biasanya mendampak berarti kan anak kemudian merasa bersalah. Nah itu kita berarti posisinya adalah orang atau guru yang membuat orang lain menjadi bersalah. Gitu. Tapi tidak ada muncul kesadaran dari anak itu sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu salah, karena takut saja, gitu ya. Nah kemudian ada juga faktor karena penghasilan. Kalau saya sering datang ke sekolah, tepat waktu nanti pasti dapat ujian. Nah ini faktor ekstrinsik. Kita berharapnya adalah munculnya kesadaran dari faktor intrinsik. Bagaimana kemudian anak-anak ini memiliki keinginan dan kesadaran dari dalam dirinya sendiri, tanpa adanya paksaan, tanpa ada rasa tekanan, tanpa ada rasanya ketakutan. Nah ini harapannya seperti itu. Jadi motivasi intrinsiknya itu adalah bagaimana kemudian bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini ya, posisi kita itu ada di mana? Posisinya nanti mungkin 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Bu Naim. Cuma kita perlu pahami dulu hukuman, konsekuensi, restitusi. Contoh misalnya Bapak Ibu ya, misal ada anak terlambat
pelajaran PJOK. Ya, harusnya kita kasih contoh atau kita kasih hukuman atau kita kasih pemahaman pada anak agar kemudian anak itu muncul kesadaran. Lari mengelilingi lapangan basket selama 5 putaran itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Kira-kira. Nah, ini perlu kita pahami, ya, kita pahami bersama. Jadi kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, anak terlambat. Kamu terlambat, karena pelajaran olahraga kamu keliling dulu. Ini tidak terencana, sebelumnya kan nggak ada. Kesepakatan di kelas ini nggak ada seperti itu. Nah, ini hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika atlet tidak terlibat. Ini sifatnya lebih pada satu arah. Jadi dari guru ke siswa. Ini hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu. Tapi konsekuensinya pun harus disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Ya, kemudian melakukan lari oleh 100 putaran itu nggak sesuai dengan hukuman yang atau tidak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan atau pelanggaran yang dia lakukan. Maka konsekuensi itu lebih pada kesepakatan yang disepakati bersama sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat nyaman, tidak nyaman ya, dalam ini tetap tidak dibuat tidak nyaman. Dan sikap guru selalu lebih pada ke monitoring. Nah, restitusi, nah ini kita yang seharusnya mungkin ketika anak melakukan pelanggaran lebih pada cenderungnya ke restitusi. Bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sudah disepakati. Muncul adanya kolaborasi antara guru dengan murid dalam hal kemudian bagaimana mencari solusi bersama, dan solusinya itu diusahakan muncul dari anak itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol nanti akan disampaikan oleh Ibu Maimunah. Ini diberikan universal yang tadi, ya, merasa ingin dihargai, ya, kemudian bertanggung jawab, mandiri. Kalau yang profil pelajar Pancasila ya mengacu pada 5 profil pelajar Pancasila. Dibuat dengan pernyataan positif. Misal, kalau pada saat belajar itu kata-katanya adalah jangan menggunakan HP. Itu kalimat negatif atau kalimat positif? Negatif ya. Maka bagaimana kalimat positifnya? Diperbolehkan menggunakan HP pada saat diskusi. Saya seperti itu, ya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolahnya. Ya, tentunya ini disesuaikan. Jadi misalnya kondisi tadi yang saya bilang, saya memberikan contoh IPS 1 dengan IPS 2 itu berbeda karakternya. Maka kesepakatan kelasnya tentu juga akan berbeda. Setiap kelas berbeda, ya. Tadi gaya belajarnya IPS 1 dengan IPS 2 itu berbeda. Gaya belajarnya IPS 1 lebih ke audio, gaya belajarnya IPS 2 lebih kepada bagaimana kemudian belajar bergerak, bernyanyi dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan ya, tapi keyakinan kesadaran dalam diri anak itu akan tanggung jawabnya. Dan tanggung jawabnya, saat siswa hadir kelas waktu pikir dilakukan lebih awal, ketentuan pakaian seragam di sekolah, yang memakai seragam sekolah itu sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Ini sedikit pengantar dari saya mengenai berbagi praktek baik, dan tadi juga mungkin sudah sedikit saya coba untuk saya sendiri mencoba melakukannya di kelas dalam membaca atau mempelajari setiap karakter anak yang ada di kelas yang saya ambil. Untuk selanjutnya saya sekarang pada bermain Muna untuk materi ini. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru untuk mewujudkan budaya positif. Oke, sebelum itu mari kita saksikan, ini adalah video contoh 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan di belakang meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum, ya kan saya.
Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangin lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali waktu ya maksudnya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, ini kurang sekali. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, gak sempat mengerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya pernah sampai jam malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, setelah menyaksikan video tadi, itu terdapat beberapa posisi kontrol kita sebagai guru. Sebelum kita masuk pada posisi kontrol guru, jadi bagaimana Bapak Ibu setelah menonton video ilustrasi tadi, cara guru mengontrol siswa itu dalam mewujudkan sikap disiplin itu juga berbeda-beda. Sebenarnya semua langkah tadi itu sudah pernah kita lakukan secara tidak sadar seperti itu, seperti menghukum, membuat anak merasa bersalah, berperan sebagai teman, kemudian sebagai pemberi sanksi atau konsekuensi seperti itu, dan yang terakhir yaitu bisa sebagai manajer, posisinya sebagai manajer. Jadi kontrol seperti apa sih yang seharusnya Bapak atau Ibu guru kita terapkan di sekolah kita ini seperti itu? Nah, sebelum masuk pada proses kontrol, mari kita samakan dulu persepsi tentang disiplin. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa disiplin itu berkaitan dengan bagaimana cara kita mengontrol anak atau murid seperti itu. Apakah benar di sekolah kita itu maksudnya kita dapat mengontrol murid? Nah, menurut teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser menyatakan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan merancang kehidupan mereka sendiri untuk menuju kepuasan dan kebahagiaan. Teori ini berfokus pada ide bahwa kita memiliki kontrol penuh atas diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang mampu mengontrol orang lain seperti itu. Jadi semuanya berada di bawah kehendak dan kemauan kita sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat bersama-sama bagaimana ilusi kontrol dan kenyataan untuk menyamakan tentang posisi kontrol seorang guru. Nah, seperti ini ada 5 ilusi kontrol.
Dan kenyataan yang pertama yaitu sering kita pahami bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Kenyataannya murid mempunyai hak untuk memilih. Kemudian guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Ilusi selanjutnya yaitu semua rujukan atau penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu ilusi yang kita ciptakan seperti itu. Pada kenyataannya, di lapangan kita menemukan bahwa rujukan adalah salah satu bentuk kontrol di mana murid mempunyai murid akan mempunyai hak untuk menolak rujukan yang kita ajukan seperti itu. Selanjutnya, murid bisa tergantung pada pendapat dan rujukan yang kita tawarkan kepada murid. Misalnya rujukannya positif, maka siswa juga akan berperilaku positif. Jika rujukan yang kita berikan negatif, maka juga dampaknya akan negatif seperti itu. Dan ilusi selanjutnya yaitu kritik dan membuat orang merasa bersalah dianggap bisa menguatkan orang tersebut. Pada kenyataannya, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan sikap murid seperti itu. Lanjut, murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya, jadi nanti akan menimbulkan sikap negatif terhadap penilaian diri murid itu sendiri. Selanjutnya ada krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Dan ilusi selanjutnya yaitu orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kita seringkali memaksakan kehendak kita kepada anak-anak seperti itu ya, atau kepada yang lebih muda. Pada kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid atau mengontrol anak. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Pada sewaktu-waktu murid dapat memberontak, kemudian memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Jadi di sini akan menimbulkan beberapa kesenjangan antara murid dengan guru. Nah, dari ilusi tersebut kita akan masuk kepada 5 posisi kontrol guru. Dari video tadi sudah kita lihat bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama kita lihat posisi penghukum. Jadi pada posisi penghukum ini guru percaya cara kita sebagai guru adalah cara yang terbaik. Kemudian guru menggunakan bisa berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal seperti itu. Selanjutnya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Contohnya yang telah kita terapkan sebelumnya bisa berupa hukuman seperti kalau terlambat menyapu, mengepel, membuang sampah, kemudian berjemur di bawah tiang bendera dan sebagainya ya. Selanjutnya paradigma kita juga bergeser. Setelah hukuman kita sekarang bergeser ke arah apa? Memberikan poin. Anak yang telat, anak yang melanggar aturan akan mendapatkan poin. Seperti itu. Jadi selanjutnya guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata atau memberikan kalimat seperti patuhi aturan saya atau awas jika tidak mematuhi aturan sekolah. Kemudian kamu selalu salah seperti itu. Selanjutnya yaitu selalu, pasti, dan selalu kalian yang terakhir selesai mengerjakan tugas. Nah, dari posisi kontrol menghukum ini dapat menimbulkan sikap terhadap anak seperti anak akan merasa bersalah, marah, dan mungkin bersifat agresif seperti itu. Yang untuk posisi kontrol selanjutnya yaitu membuat rasa bersalah. Di sini guru akan berperan menggunakan intonasi yang lebih rendah ketika menegur anak bersikap lemah
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat yang akan digunakan guru ketika berada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian dari jika guru menerapkan posisi pembuat rasa bersalah, maka akan mengakibatkan murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang disayanginya. Untuk posisi kontrol yang selanjutnya yaitu menempatkan diri sebagai teman. Jadi di sini guru akan menggunakan kalimat persuasif dan intonasi atau nada suara ramah untuk mengontrol murid. Kemudian guru akan menggunakan humor atau candaan yang mempunyai hubungan baik dan kedekatan dengan murid. Menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan seperti itu. Ini adalah salah satu beberapa contoh kalimat yang akan diajukan seorang guru ketika memilih atau sebagai posisi kontrol sebagai teman seperti itu. Dan dampak terhadap siswa di sini guru tersebut ketika guru tersebut tidak membantu murid yang tadi dekat dengan gurunya, maka murid tersebut akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir ibu atau bapak adalah teman saya seperti itu. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid dapat bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Mereka akan berbuat baik atau memberikan feedback perlakuan tergantung pada guru mana yang dekat dengan mereka seperti itu. Oke, posisi kontrol selanjutnya yaitu pemantau. Ketika seorang guru bertindak sebagai pemantau, maka guru tersebut akan mengawasi murid dan bertindak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah dan akan memberikan konsekuensi yang telah ada seperti itu. Kemudian menggunakan data, catatan, perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku murid selama melanggar aturan di sekolah. Contohnya kita menerapkan sistem poin. Di sana ada data, ada catatan dan ada perhitungan poin untuk memberikan tindakan atau konsekuensi terhadap murid yang telah melanggar aturan. Selanjutnya kita akan mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Misalnya anak ketika datang terlambat, maka konsekuensinya adalah mendapat poin 5. Misalnya kurang dari 5 menit, lebih dari 10 menit, ada aturannya tersendiri dan jumlah poin yang akan didapatkannya. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai posisi pemantau, maka akan muncul pertanyaan seperti peraturannya apa? Seperti itu. Kita akan bertanya kepada anak. Lanjut, apa yang telah kamu lakukan? Oke, bisa juga menggunakan kata-kata sanksi atau konsekuensinya seperti apa ketika kalian melakukan pelanggaran tata tertib ini, seperti itu. Untuk posisi kontrol ini dapat berdampak pada psikologis anak, yaitu berupa anak akan memahami konsekuensi yang telah kita terapkan dan harus dijadikan karena telah melanggar peraturan sekolah atau harus dijalankan. Misalnya anak menggunakan sepatu selain berwarna hitam, maka anak telah memahami konsekuensinya dan juga harus menjalankan konsekuensinya. Berarti anak akan melepas sepatunya selama di sekolah karena tidak sesuai dengan aturan atau kesepakatan sekolah
menggunakan sepatu berwarna hitam. Oke, untuk posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini guru bersama dengan murid akan mencari solusi. Jadi di sini tidak ada terjadi jalannya suatu yang hanya sebelah pihak, tapi di sini berkolaborasi. Guru antara murid akan mencari solusinya bersama-sama. Kemudian guru akan mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau perbuatan yang telah melanggar kesepakatan seperti itu. Dan selanjutnya guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi atau permasalahan yang dihadapi murid tersebut. Kemudian menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, kita lihat ketika seorang guru di posisi manajer akan memberikan kalimat atau pertanyaan seperti apa yang kita yakini. Berarti yang ditanya ini adalah keyakinan kelas yang telah berlaku atau keyakinan sekolah, seperti itu. Apakah kamu meyakininya? Maksudnya ketika melanggar sebuah keyakinan, anak ini meyakini tidak? Seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Lanjut, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ini adalah beberapa kalimat yang bisa diajukan seorang guru ketika berada di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dengan menerapkan posisi kontrol manajer ini, maka akan memberikan dampak kepada siswa seperti sikap mandiri, kemudian merdeka. Anak akan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Oke, jadi untuk kelima posisi kontrol ini yang kita harapkan untuk diterapkan di sekolah adalah posisi kontrol yang manajer. Seperti itu, karena kita akan menimbulkan karakter-karakter yang berarah pada profil pelajar Pancasila, seperti itu. Inilah bagian puncak dari posisi. Yang pertama ini adalah posisi pembuku. Jangan! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi selanjutnya itu membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nan, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang akan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kekenjang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nan! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu setelah melihat tayangan video tadi bisa membedakan ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi, karena yang diharapkan adalah posisi kontrol terakhir, yaitu guru akan
restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka bisa lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi ketika anak-anak merasa berbuat salah, dengan cara segitiga restitusi ini akan lebih mudah diterima oleh kelompoknya atau temannya, seperti itu. Karena kan kita tidak menerapkan kayak dihukum, membuat mereka merasa bersalah dan berbagai dampak negatif terhadap psikologis anak, seperti itu. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif. Yang kedua, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Jadi untuk hal-hal yang diyakini oleh murid atau anak itu akan tertanam di dalam anak itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahannya yang akan dilakukan. Jadi nanti di sini bukan seorang guru yang menawarkan solusi, tapi anak tersebut yang akan mengajukan bagaimana cara dia mengatasi masalah yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu memberikan penawaran, bukan paksaan. Kalau mereka belum menemukan solusi, maka guru dapat menawarkan solusi, bukan berupa paksaan, seperti itu. Jadi solusinya berupa kesepakatan antara guru dan murid. Oke, nah inilah tahap dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Dan tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan-keyakinan yang ada pada diri siswa atau keyakinan yang berada di lingkungan sekolah. Untuk di tahap menstabilkan identitas, maka di sini berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan kontribusinya. Jadi ketika anak berbuat salah, di sini kita anggap sebagai proses belajar dari anak tersebut dan kemudian akan memperbaikinya. Yang kedua yaitu mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Sorry tadi yang kedua yaitu validasi tindakannya yang salah untuk tahap keduanya ya. Jadi di sini berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi kita harus sadar bahwa anak kita ketika melakukan kesalahan berarti terdapat kebutuhannya yang tidak terpenuhi, seperti itu. Yang kedua yaitu memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka dapat menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan anak yang tidak terpenuhi tadi. Yang ketiga, guru akan bergeser dari stimulus respon, guru memberikan stimulus, kemudian siswa meresponnya menjadi proaktif. Jadi yang akan aktif di sini adalah siswa atau muridnya, seperti itu. Yang keempat yaitu mengenali dan memahami kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan murid dengan guru. Jadi dengan kita mengenali kebutuhan siswa dan dapat memahaminya akan memperbaiki hubungan
ya. Yang kedua yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang menurutmu penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru yang lebih baik. Untuk tahap ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Di sini akan berhubungan dengan keyakinan kelas. Jadi yang pertama yaitu teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Jadi anak ini harus termotivasi secara intrinsik, berarti motivasinya berasal dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari luar, seperti itu. Yang kedua, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, nanti anak akan ada proses validasi tindakan yang salah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang anak diinginkan, seperti itu. Yang ketiga, kalimat yang digunakan yaitu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Seperti ini kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Oke, lanjut. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah beberapa contoh kalimat yang bisa diajukan ketika menanyakan keyakinan. Untuk prakteknya, ini kita akan melihat tayangan video bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini skenarionya yaitu Ibu Fitrianingsih adalah guru ekonomi di SMA Negeri 1 Rumpawah Hilir. Beliau melaporkan Irfan dan Tika kepada wali kelasnya, yaitu Ibu Maimunah, bahwa Irfan dan Tika bolos jam pelajaran ekonomi. Berdasarkan laporan tersebut, saya menindaklanjuti dengan memanggil Irfan dan Tika ke ruang guru untuk mengkonfirmasi laporan dari Ibu Fitrianingsih. Irfan dan Tika mengatakan alasan dia bolos jam pelajaran ekonomi karena lupa jadwal pelajaran. Di sini sistem kelasnya karena sistem mungkin kelas ya. Nah,
Jadi inilah penerapan segitiga institusi yang telah saya lakukan terhadap murid kita. Jadi saya harapkan ke depannya kita dapat menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer dan juga bisa menerapkan segitiga institusi di dalamnya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Kurniasi. Luar biasa ya, ini praktek restitusi yang sudah ditetapkan dan dicoba untuk dipraktekkan oleh Bu Maimunah, dan mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita semuanya. Kita juga belajar, saya belajar, kita semuanya belajar bahwa memang untuk proses membuat atau membudidayakan atau membudayakan budaya positif di sekolah itu memang butuh perjuangan, butuh usaha yang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan ya nantinya harapan kita bisa melahirkan anak-anak didik yang luar biasa sesuai dengan cita-cita yang mereka raih. Dan satu hal yang Bapak Ibu inginkan, tentu kita pernah punya pengalaman baik di SD, SMP maupun SMA bahkan kuliah. Ada satu kenangan-kenangan indah yang pernah kita dapatkan ketika kita menginjak belajar di jenjang tersebut. Mendapatkan guru dengan karakter seperti ini yang baik tentu akan memberikan inspirasi buat kita, ya kan? Demikian juga mendapatkan guru yang mungkin ada kesan kurang baik yang melekat hingga saat ini. Satu contoh kemarin ketika saya presentasi ketemu dengan salah satu alumni. Saya sudah lupa, tapi wajar masih ingat si anak tersebut menegur duluan. Ibu masih ingat dengan saya tidak? Dan kalau wajar ingat, tapi kalau nama mungkin lupa. Tapi si anak bilang yang saya ingat dari ibu adalah ketika saya
kebanggaan saya. Mungkin kalau dulu yang lain saya sudah di kampung gitu ya. Jadi kesan-kesan yang sifatnya positif inilah yang nantinya kita harapkan tertanam dalam anak didik kita. Demikian juga Bapak Ibu juga pastinya juga dulu punya pengalaman dengan Bapak Ibu gurunya yang baik yang akan kita kenang, yang mudah-mudahan yang buruk atau kurang baik yang mudah-mudahan tidak melekat dalam diri anak didik kita. Ini harapan kita semuanya dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Materi ini sebenarnya tidak cukup 1 jam 2 jam, tetapi sejatinya banyak sekali materi-materi yang perlu kita dapatkan. Tidak hanya sekian ataupun hanya 1 jam atau 2 jam saja kita belajar. Baik, sekali lagi mungkin demikian dari kami berdua yang bisa kita sharingkan bersama untuk mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita. Berkelanjutan menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas yang terutama dan mendapatkan atau menjadikan nantinya kita bisa melahirkan anak-anak yang sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mohon maaf dan batin, saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Mohon maaf dari kami berdua. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu, rekan kerja sekaligus teman sejawat dari Ibu Maimunah. Saya merasa senang bisa mengikuti kegiatan praktik baik budaya positif dan itu sangat bermanfaat untuk saya, terutama saya bisa mengetahui beberapa hal seperti keyakinan kelas, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan bagaimana cara mengatasi siswa di era sekarang. Dan saya juga ingin bisa mempraktikkan secara langsung di kelas maupun di sekolah. Terima kasih.